أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري
لقد جاءت رسل ربنا بالحق Terjemahan surat Al-A'raf ayat 40 sampai 43. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim, dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Dan Kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran, diserukan kepada mereka. Itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga dengan lantunan ayat-ayat di Al-Quran yang kita barusan dengar bersama-sama bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah kajian Ahad Duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin. Dalam hal ini langsung disampaikan oleh Al-Karam Ustaz Haji Abdul Mujib. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami muliakan Ustaz Haji Bang Samudra, teman saya MC Ustaz Mas, Pak Haji Setio Bisono, Bapak Haji Evin Darto, Bapak Haji Ismail, ada Mas Rizky, ibu-ibu jamaah pengajian Al-Muhajirin dan kajian Alhamdulillah pada pagi hari ini. Alhamdulillah di tahun baru ini 1448 Hijriah, semoga kita membangun semangat untuk semakin giat beribadah kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah. Tahun baru dengan semangat baru, dengan keimanan yang lebih kuat. Tajadaru imanakum, perbaharilah iman kalian. Dengan semangat Muharram kita seperti semangatnya Nabi dan Nabi bersama sahabat-sahabatnya yang tinggal di kota Makkah, Madinah. Dia kalau punya onta, kalau tidak punya jalan, begitu semangatnya. Ini perjalanan adalah perjalanan iman, perjalanan akidah, dan perjalanan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, salawat salam semoga berlimpah kepada insan yang agung bagi Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu jamaah kajian Ahad Duha yang kami muliakan, terima kasih atas kerabat panjenengan dan beristiqomah untuk menghadiri kajian Ahad Duha setiap Ahad ke-3. Sebulan sekali kita jadikan amalan istiqomah, amalan yang insyaallah akan menghantarkan diri kita menuju Allah dengan membawa iman, membawa Islam, membawa amal soleh, karena menjadi sebab perantara kita berjumpa dengan Allah dengan amal soleh yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Teman-teman nanti serta-serta kayak ini lebih asik menyampaikannya. Insyaallah nanti dibuka ruangannya, jawab ini beliau selalu membuka ruangannya. Bisa ini. Nah, demikian kurang lebih mohon maaf. Dan Allah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Mujib
Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa memberikan semangat kita untuk terus istiqomah mengaji pada kajian Ahad Duha yang dilaksanakan setiap minggu ketiga dalam bulannya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah acara inti yakni pengajian Ahad Duha yang insyaallah hari ini langsung akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Bangun Samudra. Sebentar, mau menyampaikan tema saja. Bilang apa? Baik, kajian Ahad Duha pada pagi hari ini dengan tema menguatkan nilai-nilai Islam di era digital di tahun baru Islam 1448 Hijriah. Beliau Al-Mukarram Ustaz Haji Samudra adalah pendakwah yang luar biasa. Meskipun beliau yang rumahnya bersih, tapi alhamdulillah atas izin Allah beliau senantiasa berkeliling di Surabaya ini untuk menyampaikan menyebarkan kebaikan-kebaikannya. Dan pada pagi hari ini berkesempatan bisa mengaji di Masjid Al-Muhajirin. Semoga beliau yang sampaikan nanti, ilmu-ilmu yang disampaikan nanti bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Kepada beliau Al-Mukarram Ustaz Haji Imam Bangun Samudra kami persilakan. Kalau ini Samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukurlahu ala taufiqihi wa imtinanihi walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kulli wa law muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqulul halali tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin langkah kakinya oleh Allah, dijamin duduknya. Kenapa saya katakan demikian? Dalam Sahih Muslim nomor hadis 1422 diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu Rasul bersabda, wa kana sholatu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada maghfirallahu. Langkah kaki ke masjid yang dia niatkan ibadah, setiap langkahnya rahmat yang dilipatkan. Wa idza qa'ada maghfirallahu, dan duduknya di masjid dijamin mendapat ampunan dosa. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, maka hadai komentar di masjid, duduk yang seperti apa yang diampuni dosanya? Atau salah sunahuna fiha. Rasul mengatakan ada 3 duduk yang pasti diampuni dosanya. Yang pertama, duduk di masjid antara azan dan iqamah.
Terus nek panjenengan sedaya iku badhe tidak ke masjid itu pun koma. Begitu ada yang monggo tidak ke masjid, mangke sholat sunnah, nek wonten kopiah pun manten-manten tiga sekadar 100 koma. Lenggahipun panjenengan saking waktu ada satu koma itu jaminan ampun dosa. Sing kaping kali tidak pada bila saja duduk kalian di antara dua sujud, berarti pas kita makanya alasannya apa? Robi itu jaminan ampun dosa. Dan yang ketiga, wa iqamatul masjid di majlis, di masjid tapi bermajelis. Ini lenggah apa? Lenggah dengan berarti jenengan ini mau rawuh itu tidak ada duduk yang sia-sia. Semua duduknya adalah jaminan ampunan, kecuali lenggahnya teras cuma selfie dong. Nah, terus laporan muhajirin tapi nggak kita ngaji, nggak sholat, nah itu betul-betul tidak mendapatkan ampunan. Selfie itu di teras, laporan kok di omah muhajirin, tapi selfie itu baru tinggal linggar. Tapi itu betul tidak dapat. Maka bersyukur kita dipilih Allah. Dan orang yang ada di pengajian, niku tidak dipilih orang tidak ada. Bukhari nomor 71. Kalau saya pas ngomong gini boleh langsung ke Google. Mau muslim. Oh Bukhari boleh langsung. Bukhari 71. Siapa perawinya? Perawinya Bukhari 71 itu perawinya Sofyan bin Affan. Ya, kan. Beliau menyampaikan sabda Rasul begini. Mai yuridilahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut bermajelis. Untuk apa? Dijadikan tafakuh supaya memahami. Dan kalau sudah berada di taman surga seperti ini, hadisnya Muslim 422, perawinya Anas bin Malik, Rasul mengatakan dengan kalimat idza marartu biriyadil jannati fartaqu, dan apabila kalian sudah dipilih Allah dan ada di taman surga, ambillah bekal. Makanya khususnya bapak-bapak itu ya, kalau ada majlis itu ambil bekal. Saya bikin takdir, tolong sampaikan untuk Jumat, siapapun takdirnya, tolong kalau Jumat itu kodenya singkat padat jelas. Sebab kalau panjang bulan kasihan. Kalau panjang bulan itu biasanya zamannya khusyuk. Saking khusyuk itu sakit gitu. Saya tidak tahu duduk yang mau di antara dua lembaga. Padahal Rasul bersabda, "Man ila qatil jurusan ila qoblatai, fa'indahu ajrahu." Duduk yang mau di antara dua kurba itu doa tidak dari Allah. Cuma yang mau itu bulan dua sama khusyuk. Tapi nggak ngerti kotilnya lenggah, enggak tahu. Loh kalau orang sini daerah Barat Jaya ya sapal ya wajib. Yang bayar itu orang luar. Orang luar lewat kebeli dengan gede, rumah dan sampai sholat beriki, gitu. Begitu sholat beriki itu kotil si dua, wah kusut. Baru kusut, iku pun tangi koma, iku bisa sebelah. Maka tangi lewat sholat, gitu. Nah, terus tanjung ngomong sih tidak ada. Ojo sholat di Masjid Al-Muhajirin Barat Jaya. Kenapa? Dan saat itu kosong. Iya, kok baru sampai langsung koma. Ada di situ dulu, gitu. Makanya kalau khotbah Jumat itu tolong sampaikan khotbah singkat, ada jelas. Karena Rasul pesannya idamaratum dia tujuannya di aku. Kalau kamu sudah di dalam ambil bekal. Terus pun tinggal bekal bahwa bulan khusyuk. Kemana berjajan di lagi ngeburin alamat telah. Makanya kalau ada di majlis ambil bekal. Mudah-mudahan kita dapatkan khairiyah dari sabda Rasul dan janji Allah. Siapa yang ada di majlis itu adalah orang-orang yang sama Allah akan disiapkan kelapangan dan kemudahan di semua urusan. Allah sendiri yang janji diletakkan di surat 58 ayat 11.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ono dhewe jadi wahai orang beriman, nek diumumnya lo kajian budaya lapangkan, maka apa? Tafsahu yafsahillahu lakum. Maka Allah akan melapangkan semua urusan kita. Semoga yang hadir ini benar-benar mendapatkan khairiyah dari Rasulullah dan firman Allah. Amin Allahumma. Dan bersyukur selalu. Kenapa? Karena kita tidak mampu hidup. Ada tidak? Coba katakan saya ingin nanti sampai bisa menghitung nikmatnya iman. Orang saya katakan sampai bisa menghitung nikmatnya Islam. Orang yang saya katakan siapa yang bisa menghitung nikmatnya rezeki? Siapa yang bisa menghitung nikmatnya kesehatan? Siapa yang bisa menghitung nikmatnya umur? Siapa yang bisa menghitung nikmatnya ilmu? Tidak bisa kan? Allah berfirman di surah 16 An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup. Berarti memang kita tidak sanggup. Nek jarinya reparta jari tidak entos. Nek tidak entos gitu nikmatnya Allah, maka sebaik-baiknya itu bersyukur saja. Tadi dibacakan beliau Ustaz Nasrul dibacakan tadi di waktu Khotimah awal pembukaan, diakhirkan di surat 14 ayat 7. Banyak bersyukur. Napa ita'adanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la kafartum inna adabi syadid. Allah Ta'ala memaklumkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, niscaya aku tambahkan nikmat-nikmat di bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abad dan syukur. Amin. Salam dan selawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal dalam menerapkan beliau, terutama 5 hal. Contoh beliau itu 5 hal. Untuk apa? Untuk mendapat nikmat tambahan dari Allah. Apa saja 5 ini? Yang pertama, cara beribadah. Yang kedua, cara menjalankan syariat agama. Cara yang ketiga, cara berakhlakul karimah. Yang keempat, cara bermuamalah. Yang kelima, cara berukhuwah. Kalau kita bisa 5 ini contoh beliau, maka janji Allah diletakkan di surat 33 Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Maka siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan mengimani hari akhirat, ikuti Rasul. Berarti jangan pilih rahmat Allah, contoh Rasul. Di Ali Imran 31 malah ada jaminan dicintai Allah, dosa kesalahanmu diampuni. Jadi semua dosa kesalahan diampuni hanya dengan mengikuti Rasulullah. Mana kalimat Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan pada hamba-Ku, kalau benar-benar mencintai aku Allah Rabbul, katakan fattabi'uni. Rasul perintah mengatakan ikuti aku. Milo sinten mawon sing itibak dumateng Rasul Muhammad sallallahu yuhibbukumullah, niscaya dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Cinta loh, cinta. Tidak main-main ini gambaran cinta. Kita ambil gambaran cinta manusia. Cinta itu paling khas gambarannya itu adalah suami istri. Betul? Contoh dunia, contoh terdunia ini cinta yang khas suami istri. Betul? Saya tanya dulu. Hakikatnya uang suami, uang siapa? Uang istri. Kalau uang istri? Baper, uang dijahit. Nah, waktu uang suami sih buat istri. Uang istri, buat apa? Uang dijahit aja. Nah, bapak-bapak ya, bapak-bapak yang mandiri hati-hati, jangan gampang pakai uang istri, karena kayak dasarnya uang istri, uangnya istri harus tegas. Kalau suami saya pakai uang istri, tolong ditanyakan, Mas, itu statusnya aku sedang kok jenengan utang. Ya, karena uang istri uangnya suami-suami Barata Jaya, Al-Muhajirin, gengsi yang sudah mau bujur itu, langsung utang.
Nek muni utang lho ayo ditegakkan. Al-Baqarah 282. Nah, dikumpulkan. Kalau kita kan ngomong perhatian, bapakmu utang. Padahal itu uang juga untuk keluarga, untuk bisnis. Apa yang terjadi? Suatu pekan suami ketemu kata semua bisnis orang tua ditagih. Ini bukan urusan lagi, ini urusan lumuran. Waktu itu dompetnya pekan, pekan aja. Apa mana? Fashion, pekan apa? Skincare, pedicure gitu ya. Ini baru cinta manusia. Dia akan berusaha membahagiakan. Nami menawi Allah yang sudah mengeluarkan cintanya diletakkan Allah di At-Tolak 65 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makin kalau ada kesulitan dibukakan jalan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari arah tidak disangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Semua kebutuhannya dicukupi. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Semua urusan sawah ladang, perdagangan, rumah tangga dimudahkan. Ini pun harus dilakukan cintanya. Ayat yang kelimanya, bahwa ya tabilahi kata aku min sayyati, dosa salahnya diampuni. Masya Allah, indah Islam itu. Coba kaidah kamu gak pindah. Ada cek macet dan gereja. Nah, maka disinilah betapa luar biasa kalau sudah Allah mengeluarkan cinta. Nah kalau kita ingin dicintai Allah seperti dapat yang dijanjikan Allah tadi, ya contohnya Rasul. Nih Pak, kejadian ini 3 tahun yang lalu. Gak usah saya sebutkan tempatnya di mana. Saya ketika subuh, Ustaz, kajian subuh, suruh imami sekalian jawab. Saya tuh kalau disuruh imami saya mesti tanya. Kalau kita imam ya, saya mesti tanya. Aku kita memiliki kunut buatan. Kunut Ustaz, saya kunut kan. Tapi kunut buatan betul tidak saya kunutkan supaya jamaahnya nyaman. Padahal Rasul itu mendikau gitu. Jukilat imam liyatinat. Inaman jukilat imam liat tamam. Fa'idah kabaro hakabir, fa'idah koran fa'ansik. Imam itu panutan makmum. Jadi mestinya makmum itu ya. Nek imam itu kunut, ya kunut toh. Nek imam tidak kunut tidak usah. Jangan nek imam tidak terus ngomong tidak usah. Katanya Rasul bilang, jukilat imam liyatinati. Imam itu panutan. Fa'idah kabaro hakabir, makmum toh sama imam. Yang biasa kunut untuk imam gak kunut, gak usah sudah. Jelas dan dia berjalan. Lah saya gak biasa kunut terus kunut, ya gak usah cek-cek ini, gak usah nyamuan. Jadi Rasul itu ngajarnya begitu. Makanya ditambahin bangun sama beliau yang mau listrik. Pengaji ini Muhammadiyah diundang ini, oh ya diundang. Jadi dia mau Muhammadiyah dulu. Teman-teman bayangkan saya itu hotel di masjid yang 2 ada hijau, sehingga kan hijau, sehingga ada hijau. Boleh dicek jadwal hotel saya. Masjid NU-nya ada, masjid Muhammadiyahnya ada, saya masjid umumnya ya ada. Lengkap tadi tak ada besok. Wih sampai tidak jaga ya. Katanya ambil jiran jalur katanya. Cuma SDM kita ya. Habis kalau hotel semua tidak ada. Kecuali pekan kelima. Ya. Kecuali apabila ada Jumat kelima monggo kontak saya. Karena ada Jumat 1, Jumat 2 ada, Jumat 5 itu ada. Kalau Jumat pertama 2, 3, 4 sudah jelas ada. Tapi kalau ada bulan yang ada Jumat 5-nya, monggo kontak saya. Mudah-mudahan masih bisa. Saya Jumat sih sebelum lupa entek teman-teman. Nah, maka di sinilah betapa luar biasa ketika saya pas diundang subuh tadi, pintunya masjid 3 Ustaz. Pintu timur, pintu selatan, pintu utara. Begitu saya sudah mulai ceramah, ada yang telat 2 orang, satunya masuk selatan, satunya masuk utara. Mungkin karena saya sudah khotimah, mereka tidak enak, soalnya tidak berjamaah sendiri-sendiri. Lah kok dua-duanya lo terus rokaat coba bangun subuh. Dan itu kelihatan mata saya. Otomatis saya jadi tertarik, saya tanya. Yang selatan, 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 ngapunten ya jamaah sebentar. Gitu saya tanya. Pak ngapunten tadi sholat ngomong ya, subuh. Berapa rokaat? Saya lupa. Ini suruh oposisi, apa kurang. Akhirnya saya tambah. Betul. Kalau dia merasa ragu ditambah itu yang diajarkan Rasul.
Yang utara salah. Tak tanya juga. Aku kan sholat apa? Subuh. Berapa? 3. Kenapa 3? Saya nonton. Saya capek. Saya tahu nggak capek. Biasanya 4, 5 atau 6 rakaat. Lalu sokok doanya. Begitu mau saya kerja, tak bilang. Bocor halus. Bocor halus. Kalau masuk rakaat tidak masalah bocor halus. Makanya jangan ini sholat kelihatannya tuh bangsa bocor halus. Makanya itu biros. Ya semoga yang hadir pada hari ini dan sunat keluarganya dijadikan optimal dalam melayani Rasul Muhammad SAW sehingga tercapai derajat hamba yang muttaqi, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin Allahumma. Selesai. Mukadimah ini belum ceramah saya tadi. Mukadimah ini belum. Surat ceramah saya. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kita sudah baik dibuatkan begini. Bismillah. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oh ini masalah ya. Tadi ini kalau saya bilang ini waktu begini rahmati Allah. Nah, hari ini tanggal berapa ya? 21. 21. Saya kita tanggal 6. Kok suka tanggal 21? Kita tuh memperingati apa? Lalu apa peringatan tanggal 9 ya? Peringatan yang Muharram sejak tanggal 9 yang mesti wajib bijak. Ada apa dengan bulan Muharram? Bulan Muharram itu diberi nama Allah tambahan. Keren ya? Bulan yang punya nama 2 itu Muharram. Sama ada di Quran. Ada satu surat yang punya 2 nama. Ada tahu? Di Quran itu ada satu surat yang punya 2 nama. Apa? Al-Ghafir, Al-Mu'min. Nah, itu Al-Ghafir sama itu surat 40. Mau pakai Al-Mu'min atau pakai Al-Ghafir, sama-sama nomor 40. Nah, bulan ini itu yang punya nama khusus itu satu bulan punya 2 nama. Itu Muharram. Nama lainnya apa? Syahrullah. Syahrul itu nama syahrul. Bulan. Nah, bulan disandarkan jalalah menjadi Syahrullah. Baik atau baik? Rumah. Nah, baik disandarkan jalalah terus baik. Baitullah. Rumahnya Allah. Berarti Syahrullah itu bulannya. Nah, kenapa disebut bulannya Allah? Jadi, kita awali kajian kita pagi ini dari surat 9 dulu. Buka surat 9 ayat 36 yang Al-Quran. Inna aidan suhuri aidan isna asara sahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadinu fiha anfusakum wa qatilna musyrikina kafatan kama yuqatilukum kaffah wa lahu anallaha ma'al muttaqin. Artinya sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu 12 yang sudah Allah tetapkan sejak menciptakan langit dan bumi. Minha di antaranya arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, ini ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fina anfusakum, maka jangan kamu menggolimi dirimu di 4 bulan ini. Jangan menyanyiakan 4 bulan ini. Jangan mendolimi diri, menganiaya diri 4 bulan ini. Nah, 4 bulan ini diberikan Rasulullah. Hadisipun Pak Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dan Baihaqi. Siapa perawinya? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, minha arba'atun hurum salatu talawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah itu yang 3 urut, yakni Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Itu udah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini semua bulan haram. Yang satunya lagi wasyahrul Rajab muddarat baina Jumadah wa Sya'ban. Yang satunya adalah Rajab yang diambil Jumadil Akhir dan Sya'ban. Berarti ada berapa bulan haram? Itu pun masih ditambah. Kita diparingi Allah 4 bulan haram, masih ditambah lagi bulan khusus bulan 9. Apa dulu? Loh, September nama gereja mana? Ramadan, pokoknya ada September. Dan terus kita dikasih oleh itu Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah
Rajab, sing songone Roma. Nah, 5 bulan ini dalam hadis Muslim nomor hadisnya 1945, perawinya Abu Hurairah, Rasul bersabda, kullu amalan ibnu Adam hasanatu amsaliha illa sab'amnya bi'in. Terus doyo amalan kita didukuk dan dibijak Muharram Rajab pas Ramadan itu dilipatkan 10 sampai 700. Nopo sedoyo namanya ulu. Ulu itu kenapa? Setia. Ulu itu setia. Ulu udah iso nanti. Nah, maka ini semua dilipatkan. Contoh paling mudah kita urutkan dari rukun Islam. Sholat. Jangan kalau sholat subuh tentu betul. Sholat subuh berjamaah berapa pahala? 27. Kalau sendirian? 1. Ditopo. Bener dong. Nek jamaah jangan 27. Nek piyambakan kan jangan ditopo. Wong ijenan ku aneh-aneh, kena ijen. Misalnya itu berpikir ngawon, apa subuh rusak susah. Pokoknya dulu waduh namanya berlintas. Tapi coba berjamaah jadinya 27. Berhubung ini bulan yang diharamkan, maka dikali 10. Andai kata jenengan pagi dibalik 10 berarti 207. Nek dibalik 10, dibalik 700, 14.900. Nek mau dibalik 700, 14.900. Saya tanya, Masjid Nabawi berapa? 1.000. Berarti Masjid Nabawi sama Al-Wajrid banyak mana? Loh, kalau ini diberi mau ketongan terus, tapi kalau ketongan 1.000, tiga kan mana yang masih? Ini 14.000 berketongan saya. Jadi semua dilimpahkan. Jadi kalau enak-enak bulan-bulannya tadi, kenapa ini diberikan Allah? Nah, kemudian itu sholat ya, saat itu infak zakat sedekah. Rasul bersabda, "Mamin anfiku sedekatan nilai fi sabilillah kama sahabata sab'am yaqti." Sopo sing infak sedinar itu ditukar Allah 700 dinar. Nah, dari mana Rasul berani mengatakan bahwa 1 dinar itu menjadi 700 dinar? Yang tahu betul? Halo? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Coba dibuka di Al-Baqarah 261. Yang tadi nanya segala orang. Ya? Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatan sab'a sanabila fi kulli subulatin mi'atu habba. Oh, ternyata Rasul ngendika sadina ditukar 700 mboten ngarang Rasul. Tapi Allah yang menetapkan di Al-Baqarah 261. Maka barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagikan 1 butir yang oleh Allah dikatakan dengan kama sali habbatin ambatat sab'an. Terus 1 butir dari 7 tangkai. Fi kulli subulatin, setiap tampilan itu 100-nya berapa? Berarti itu berarti kalau uang 100 rupiah, uang 100 koi bulan bulan ini Muharram, nanti Rajab atau Dzulqa'dah ya, 2 bulan kemarin atau Dzulhijjah atau Ramadan dicek itu nih kotak infak al-muhajirin dan itu dikali berapa? Dikembalikan Allah berapa? 70.000 kan kali 700 dulu. Tapi kalau bulannya haram dikalikan nanti 10 sampai 700. Nek di PMA 10 dari 700.000 betul. Lalu di PMA 700 4.900.000 duit 100 itu. Hak TKH kamu gak pindah. Di 100 itu bisa bikin 4,9 juta. Dikumpul ke panggilan sudah motor. Terus kena bagi sudah motor ukuran kabel. Netok sisa cukup mau wajib. Ya Allah, minta tukar dari mereka ini sehingga nemu kami tadi. Ini semua amal kita diingatkan gitu ya. Nah kemudian poso. Nah saya lanjutkan dari sini. Kulu amalan itu Adam hasanatu asru amsalihah kila sabahnya dikti. Allahu azza wa jalla berarti saya dari Allah. Ila saum kecuali puasa. Fa'innahu li wa ana ajzibih. Puasa itu milikku bagianku. Yahdahu syahwat wa ta'amatu min ajli sholih.
Maka orang yang puasa itu aku yang kasih pahala. Sebab dia berpuasa karena aku. Dia tidak makan minum karena aku, menjaga nafsu karena aku. Farhatani inda fitrohu wal farhatani inda liqa'robi. Maka aku siapkan dua kebahagiaan, yang di dunia saat berbuka dan kebahagiaan saat berjumpa denganku. Berarti jaminan orang puasa itu ketemu orang. Ketemu orang apa ini? Pasar Genteng. Ketemu orang ini kan sur. Berarti orang puasa itu jaminannya. Masya Allah, ini indahnya. Nah, kenapa bulan ini, bulan Muharram ini disebut Syahrullah? Karena diletakkan di Al-Baqarah 50. Coba kita buka Al-Baqarah 50. Wa idh falaqna bikumul bahra fa'anzaynakum a'la fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah kalian ketika aku belah laut, aku seberangkan kalian, aku tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Bayangkan, ini bulan Muharram, Nabi Musa dikejar wong-wong anggota Fir'aun. Begitu dikejar laut, zaman biyen laut ya iso mani, nek sakniki saged renang. Tok laut, maka sama Allah dibukakan jalan keluar. Tiap bulan Muharram, bulan mulia, bulan kemenangan, bulan pertolongan, dibukakan laut. Laut itu laut Kenjeran. Oh, laut merah. Kita tidak Nusantara yang laut Kenjeran. Ya, laut merah. Nah, diseberangkan. Peristiwa seperti ini itu terulang 680 tahun kemudian. Peristiwa yang sama seperti diulang sama Allah. Mana ulangannya? Ayo buka semua bersama-sama surat 9. Yang tahu kita At-Taubah dan ngerti kenapa bulan itu Syahrullah. Ayat 40. Apa firman Allah? Ila tanzuruhu faqad asruhu wa akhadul ladina kafaru am yastani fil kumami ghairi wa yaqulu lisabihi la tahzanina wa ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa yahdahu bijurillah wa ruha. Masya Allah. Nek dak aku yang nolong siapa? Ketika kalian berdua dikejar kaum kafir Quraisy mentok gunung. Nek Nabi Musa mentok laut, nek Rasulullah Muhammad SAW gunung. Gunung putih itu gunung Ganjil, ya. Jabal Sur. Itu pasti tidak gunung Anyar. Jabal Sur. Kalau Nabi Musa dibukakan laut dibelah, kalau Rasulullah disiapkan gua. Nah, terus gua itu bukan sudah ada sebelumnya ya, kanan itu dibuatkan. Lihat kalimat Allah, anzalallahu sakinatahu wa anzalallahu ayatahu yaquha. Terus pasukanku dalam bentuk malaikat aku kirimkan yang tidak terlihat. Malaikatnya dikirim ke beliau. Nah, malaikatnya pakai dress code. Pakai dress code kayak ibu-ibu kaliannya. Malaikat sudah pakai dress code dulu. Ibu-ibu yang niru, kerudung pink, baju kami hitam, emang Blackpink. Nah, maka dress code-nya malaikat yang di dua Sur, Jabal Sur itu bentuknya laba-laba. Jabal Sur. Kalau dua orang itu saat Rasul menerima wahyu pertama. Ya, kalau Rasul dikejar kaum kafir Quraisy itu di Jabal Sur di dua orang. Dimasukkan dua terus baru sama orang dikirim malaikatnya. Ya kayaknya juga seperti dikirim pasukan. Kalau pasukan itu berarti tidak ada satu, banyak. Jadi tolong jangan digambarkan ini lubang dua, terus tiba-tiba kalau sarangnya terus kapal-kapalnya satu di tengah gitu. Itu Spiderman. Ini bukan Spiderman ini. Dan jadi gua ini sini. Jadi topo-topo kapal-kapal terisi. Itu pasukan Allah jelas banget ayat. Sehingga Allah berpikir sama kaum kafir Quraisy, mungkin dia Muhammad berbodoh dengan itu. Pokoknya ini kok. Apa ada? Kalau monggo nih bahasanya kalau baca ini, tidak mungkin. Nah, maka bulan ini adalah bulan pertolongan. Sehingga bulan Muharram ini dahsyat. Makanya jangan pakai yang lainnya. Nah, ada puasanya namanya puasa Asyura. Cuma saking adoe Arab sampai nang Indonesia, Asyura nek rada ilang krungune sura.
Begitu kita suruh disikap husnul fikri, apa husnul fikri? Perang pemahaman, dibujuki kan bulan ini bulan yang nahas, bulan Rabi. Dibuatkan film susah kok, zaman sana judulnya Malam Satu Suruh. Cerita yang susah, sudah dimantap dari sumber bolong. Tulis sisa, inilah akibat punya gawe di bulan Suro. Politik Indonesia. Pada ayatnya tadi, wa qatilna musyrikina fatan kamu malam perangi tak lakatut malam satu subuh akhirnya 3 omak lebih mantu lebih sembarang lebih ngapunten ya saya boleh kita diri ya boleh tapi nanti nggak boleh saya pindah dari Surabaya ke Banjarsari Manyang-Bersih itu saya pindahnya masuk rumah itu tanggal 5 Muharram 1443 Hijriah. Berarti berapa tahun? 5 tahun lalu. Saya masuk rumah itu tanggal 5 Muharram 1443 Hijriah. Dan saya kenalan sama tokoh-tokoh yang dekat. Saya minta ke rumah. Apa? Tokoh yang dari Bapak Amunten. Saya kenalan Amunten. Bapak kok berani pindah rumah bulan Suro? Saat itu saya jawab, Amunten, saya nggak pakai Suro. Saya pakai Muhammad dari mungkin Brebes. Terus rumah ini tuh dari dibangun oleh developer sampai saya itu tidak pernah dijual sebab tusuk sapi nggak ada yang ambil. Ngomong lagi toko-toko, Bapak kok menjadi ini kan tusuk sapi. Hari itu juga saya jawab, saya sudah makan sate. Saya bilang tusuk itu, cuma dia belum besar. Setelah dapat 5 hari baru sadar, itu bagus Ustaz itu, mana yang mau tak makan sate tak buat tusuknya jadi tak diberti kan kita tak boleh sering muslim di Anisan apa tuh paling benci betul Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik bihi faqad dhalla ithman adzima. Paling benci makanya ojo ganggu suruh pakai Muhammad. Bulan kemenangan, bulan pertolongan, bulan perlindungan. Ada memang satu surah bulan berjalan. Jangan, saya tidak takut. Saya bilang saya makan satu, saya buat tusuk. Baru sadar, satu. Akhirnya wajah sholatnya. Ayo sudah, berapa sering mana? Kalau kita puji ini, katanya dari koma aja betul. Kok kamu ngomongnya? Setelah itu baru kok, ini Pak ngomong, betul gimana? Nah sebenarnya itu. Maka bulan ini bulan dahsyat. Kemudian ada amalan yang diajarkan Rasul di bulan ini. Ada 4 yang diajarkan Rasul langsung kepada para sahabat. Apa yang Rasul lakukan di bulan Muharram? 1. Diletakkan Allah di surat 59 Al-Hasyr 11. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah berfirman, wahai orang beriman, bertakwalah kamu dan perhatikan apa yang sudah kamu kerjakan dan lakukan ke depan. Nah ini waktu Rasul ditanya para sahabat maknanya, Jibril menjelaskan ke Rasul dan para sahabat maknanya yang disuruh muhasabah. Kita disuruh muhasabah, suruh introspeksi, ngecek apa yang sudah sama nanti ke depan apa sih. Maka kita disuruh muhasabah. Terus sahabat tanya, apa saja yang Rasul yang harus dimuhasabahi? Rasul bilang, ada 4. 1, yang harus dimuhasabahi itu fardu. Suruh ngecek kita fardu. Apakah sudah fardu wa ikomantal indalil waktu? Apakah sudah kita sholat yang tepat waktu? Atau jangan-jangan di wajib ini jamaahnya masih ada pakai sistem dusa? Tahu dusa? Dua sih tak berasa. Atau sakit asal aku maghrib itu disuruh menghisap. Terus sunnah sunnahnya suruh menghisap dan nggak muluk-muluk loh yang diingatkan Rasul. Sunnah-sunnah kecil tapi itu dahsyatnya daripada pasar. Apa? Nih, kalau masuk masjid begitu ada tulisan suci itu kaki kanan. Meninggalkan yang dilepas tulisan suci kaki kiri. Masuk kakus kaki kiri, keluar kaki kanan. Pakai sendal kaki kanan, kalau lepas kaki kiri.
Nek nggak pernah agama itu temannya sih pernah nek nyepot video. Ayo kecil-kecil, kalau minum itu pakai tangan kanan, minumnya sambil duduk, muni bismillah, ini contoh. Alhamdulillah, seperti itu, dan seperti itu suruh bisa. Terus yang ketiga, lisan. Sudahkah lisan kita tuh untuk orang ukhrijat minas? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sudah sama kata Rasul seperti yang Allah sampaikan di surat Ali Imran 110 bahwa kamu itu umat terbaik sebab lisan itu selalu menyeru hal-hal yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Suruh lisan kita sudah benar ya. Sampai sebegitu. Makanya jangan jadi anggota DGI. Tahu DGI? Dewan Gibah Indonesia. Yoga bisa yang gitu. Ngomong dia Ali Imran 159 fa bima rahmatin minnahu lintalahum sing lemah lembut. Coba diubah sekarang. Nah, kalau kita nanti bisa melakukan seperti ini, semua ini muhasabah. Dalam muhasabah ketemu dosa, salah, keliru, hilaf, maka disuruh taubat. Amalan yang kedua disuruh taubat. Dan kalau kita nanti mau taubat, janji ulama tidak pakai mampir neraka. Hak, makanya aku pindah. Dulu kan Tuhan itu ada 3, berubah-ubah warnanya. Tobat, nanti jaminan dapat mampir neraka. Mana jaminannya? Ya juga orangnya surat 19 ayat 60. Jaminan langsung dari Allah. Orang tobat tidak akan mampir neraka. Surat 19 ayat 60. Illa man taba wa amana amilan sholihan yadkhulul jannata la yaqamu as-sayyi'ah. Allah sendiri janji. Maka barang siapa yang mau bertobat, beriman bersalah, masuk surga tanpa mampir neraka, tanpa didolimi tangganya. Makanya tobat. Jadi setelah muhasabah ketemu yang harus di lisannya itu biasanya apa itu? Acara 17-an di kampung, untuk nyanyi, suara merah, pakai produk nyanyi, alhamdulillah. Jijiknya nyawa, kok jauh nyanyi, ngomong sampai salah suka, mana-mana. Nah, lisan itu disuruh berubah, ya, disuruh bertobat, ya, tidak menggibah, ya, tidak inadari bak-bagan yang musuh. Jadi tidak sampai menimbulkan gibah, gitu. Rasa ibarat itu semua suruh berubah. Kalau nemu seperti itu disuruh tobat. Dan ini diletakkan Allah di surat 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan asalu ayyutabakum min sayyi'atikum, disuruh tobat. Setelah muhasabah menemukan catatannya diri nek loro tok. Baik bener. Bener sing mainnya berarti lebes bulat bisa bangga berarti beli lisan orang simpel. Begitu sudah tobat dijanjikan Allah tadi apa? Masuk surga tidak mampir neraka. Terus apa yang ditobatkan itu memberatkan timbangan kebaikan. Jadi yang ditobatkan itu memberatkan timbangan kebaikan. Mana janji Allah? Buka surat 25 ayat 70. Illa man taba wa amana amilan saleh yubaddilu wa sayyi'atihi hasanah. Itu orang tiada. Siapa yang tobat, yang ditobatkan dimasukkan kebaikan. Contoh, ibu-ibu yang biasa keluarkan uang suami, ini contoh nih, ini di tempat lain. Maka begitu selesai pengajian ditobatkan, catatan nyelontak uang suami sejak nikah sampai hari ini langsung dipindahkan menjadi pemberat timbangan kebaikannya. Saya 30 tahun nyembah Yesus lewat patung, gawe mengenali patung Bunda Maria, yang si kemplo, yang Tuhan ada 3 rupa-rupa warna, 3 in 1, macam kopi, gula dan susu. Terus saya tobatkan, berarti dosa saya 30 tahun tadi dipindah Allah memberatkan timbangan kebaikan. Makanya tak kafir duluan. Jadi contoh ya, iya, dosa kafir gak gede. Angkat nyoba terus bingung kayak kafir mah balik mana cek duit takut. Pasti gak kesana sepeda mati. Nenek tuh ulai ke asabuna bukiha. Ayo, kalau mau diterangkan kita. Nah, bismillah. Nah, tobat itu diterima Allah kalau 7 perkaranya selesai.
Satu, harus karena Allah. Dua, menyesali. Tiga, berjanji tidak mengulangi. Yang keempat, kalau menyangkut sesama harus diselesaikan. Yang keempat ini diletakkan Allah di surat 24, surat An-Nur ayat 22. Wal yakfu wal yasfa alla tuhibbuna ayaghfira lakum wallahu ghafurur rahim. Maafkan kesalahan orang lain, maafkan lapang dada. Kamu tidak ingin ampuni. Kalau kamu ingin ampuni kata Allah, maafkan orang lain. Makanya ibu, kalau konco salah juga ini, gak bisa nyuruh alamatnya itu pada saya. Maafkan kesalahan orang lain. Kalau kita mau diampuni dosa kita, Allah bilang Allah tuhibbuna ayaghfira lakum. Tapi kamu tak ampuni, pilih maafkan orang lain. Apakah gampang memaafkan? Kamu harus mau gampang aneh. Pemane setan gak senang kalau kita memaafkan. Sebab orang mau memaafkan orang lain jaminannya apa? Surga. Ali Imran 133-134. Wal jannah arduhas samawati wal ardu idzil muttaqin. Sampai itu wal kadimina ghaidha wa afinahani nah itu. Makanya setan enggak bilang, oh jodoh puro. Makanya dia suka berubah. Sabar itu apa sabar? Sabar itu ikhlas, tidak mengeluh, ridho terhadap ketaatan Allah. Tapi siapa tidak mau dibujuk? Sabar itu ada batasnya. Oh, itu kayak setan ini. Gak pernah berhenti deh. Sebenarnya itu rusak ini. Nah, disinilah setelah kita muhasabah, kamu dosa, salah kita suruh tobat. Setelah kita menemukan tobat dan tobat itu syaratnya 7 baru terima Allah. Karena Allah menyesal, berjanji tidak mengulangi. Kemudian yang keempat, menyambut orang lain harus selesaikan. Yang kelima, taubat dan atihi ila minayawardin. Demikian Rasul bersabda, taubat itu diterima kalau rohnya belum sampai kerongkongan. Semua taubat diterima Allah sebelum rohnya sampai kerongkongan. Kalau rohnya sudah di kerongkongan, tidak bisa diterima taubat. Saya nanya sekarang, Fir'aun itu taubat betul? Tobat, baca juga orang dua tobat ya. Cuma masalahnya dia sudah minum air laut 2 gentong. Jadi rohnya sudah di kerongkongan. Makanya tobat itu tidak ditompo. Yang ketujuh, sebelum matahari terbit dari barat. Itu semua tobat. Tidak ada tobat yang tidak diterima. Sak nemen-nemen nih. Mana janji Allah Qurannya yang berquran surat 39 Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu fi anfusihim wa la taqnatu rahmatullah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Apa kata Allah di sana? Wahai hamba-hambaku yang melampaui 39 ayat 53. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Aku orang mengampuni semua dosa. Tidak ada dosa yang diampunkan. Selama dia tobat ini jadi Allah. Ojo itu mau ngomong ojo. Aneh banget. Kita harus mementing urus setan dasar kubur. Kita sih ngomong gini setan dasar kopiahan. Dan di luar ini pakai punya Allah. Jadi tidak ada takut tobat. Tidak ada tobat tak diterima. Selama kita tobat diterima. Selama kita karena Allah menyesali berjanji tidak mengulangi. Menyambut sama setan sebelum sampai kerongkongan, sebelum matahari terbit dari barat, semua tobat diterima. Dan kalau mau nggak pindah, macet nyanyi itu aja. Karena ini semua pindah, jangan jaminan. Nah, saudara-saudaraku, setelah kita muhasabah, kemudian kita tobat. Maka yang ketiga, kita disuruh berubah kebaikan. Dalam bahasa tadi disebut hijrah. Dan janji Allah diletakkan di surat An-Nisa 100 juga. Wa may yuhajir fi sabilillah yahdi fi murabban kasir rasa. Maka siapa yang mau berubah, yang tadinya malas jadi rajin, ora tau rawatib saya rawatib, biarnya infak sedekah di orang alasan itu sih koma. Oh udah bersih, infak di orang emoy, dikasih oleh 1 juta orang emoy, kayak 5 juta orang emoy, itu namanya bebas. Berubah sekarang infak sedekah. Bukan surat 25 ayat 67. Dia jadi Allah cara sedekah. Waladina anfiqu lam yusrif wa lam yaqtur wa kana baina dzalika qawama. Itulah baru nek infak sedekah tidak berlebihan tapi juga tidak sedikit tapi yang setengah.
Nah, kalau ada kota yang lewat, apa yang kita lakukan? Pura-pura itu jadi lomba. Yo, kebantu. Kalau mau enggak yo, langsung buka dompet. Wah, begitu dibuka dompet, ternyata pas hari itu dompetnya isinya 5.000, 10, 20, 50, 100. Kebetulan masing-masing lembar. Yang mana dimasukkan? Ada yang diinginkan oleh yang mana? Yang 20, 100 nggak suka loh. Yang 20 kayaknya surat 2567 nggak mau 100 loh. Lu apa nggak boleh nggak 100? Ya boleh, tapi cuma ngomel. Mau pokoknya 100 mulai kajian ahad dua pengalaman lu baru liwat itu sakit belum di talangan ya. Malah dia mau tak investor mau nyari dulu suwi dan aku goyang nih wewe tambah nangis ya parah ya maka di situ. Nah ibu juga bawa dompet, kebetulan yang dibawa itu dompet yang nasi dompet belonjo. Saya ngantekan sleting yang bekas itu nanti isi sewu terus 5.000, 10 Pak. Yang mana bosan? Yang mana kalau ini? 1.000, 2.000, 5.000, 10 yang mana? Ini baru yang 5.000. Oh yang tengah, jelas ayatnya. Jadi saat lapang tengahnya mana saat sebut dan jangan pernah takut infak sedekah. Tidak ada infak sedekah tambah miskin, tapi tambah. Contohnya Pak Usman, kenal? Pak Usman, saya kenal kalau tidak pernah ketemu Usman bin Affan saya kenal kalau tidak pernah ketemu mungkin infak sedekah luar biasa. Sampai sekarang tidak ada orangnya, banknya masih ada, namanya Usman bin Affan. Tadi mulai saya itu jadi orang yang muai, lepas, istiqomah enggak kan lepas itu, diganti, makanya hijrah ya. Terus biasanya tidak pernah romantis sampai waktu hijrah. Nafilat diambil, nafilat ada 2, yang pagi 2, yang malam tahajud. Loh, pijak dulu. Dua lain. Jangan ada mana-mana jam sama ya. Terus habis itu poso, ayo coba. Poso jadi berubah. Mungkin selama ini Ramadan. Nah, saya mau ngaji lah. Nambah setengah. Itu masih ada dulu. Nanti kapan mulai nambah ini. Jadi itu semua hijrah. Ayam itu semua hijrah. Nah itu ini mengalami berubah. Apa janji Allah tadi? Di surat An-Nisa 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid bi aqra kama kasra wasal. Akan disiapkan rezeki dan digulung tol lebih berkah dan orang ini Pak Sodako tambah kaya. Saya sejak masuk Islam sampai hari ini belum pernah dengar di radio, di TV atau di koran orang berita ini. Saudara Fulan sudah menjadi penghuni kolong jembatan karena rajin Sodako. Tidak ada. Ada berita nggak? Fulan menjadi penghuni ember toko karena rajin infak. Tidak ada. Orang infak Sodako tambah. Surat 57 Innal musaddiqina wa musaddiqati aqdullah qardan hasanan yud'afu lakum wa lakum ajrun karim. Kalau sendirian jadi. Nah ini amaliyah. Kemudian yang terakhir, tolong jangan dilewatkan saumi as-sulam, puasa tanggal minimal tanggal 10. Mau 9, 10 dihabis tahun, yang 10, 11 dihabis tahun, yang 10 tak dihabis tahun. Monggo jangan dilewatkan. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan di pagi ini semakin menguatkan kita di bulan Muharram ini, mengajar keinginan ini takwaan sehingga tetap belajar hamba yang muttaqin, husnul khatimah dan amin jannah. Amin Allahumma amin. Aku qala subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Walaupun sudah ditutup masih ada tanya jawab. Baik,
sebelum kita tutup kajian pada pagi ini, mungkin dari panjenengan entah dari bapak-bapak atau ibu ada satu pertanyaan sampai diaturkan oleh Ustaz. Monggo, ibu dari mana? Ada dua lagi. Oke, monggo. Tuh, ini zaman saja. Sekalian ya, monggo, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik penjelasan tadi tentang bulan haram ada 4 dengan segala keistimewaannya. Namun di sisi lain ada yang lebih, itu adalah bulan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa sama-sama bulan istimewa Ramadan kok tidak dikategorikan sebagai bulan haram? Terima kasih. Bulan haram, ya saya jelasin dulu. Jangan bawa saya. Pinter kata bahasa Buddha ini. Bulan haram, kata haram itu haram, larangan. Jadi kata haram itu larangan. Jadi kalau Ramadan itu bukan larangan. Ramadan itu bulan kemenangan dan kemuliaan, bulan suci. Makanya kenapa tidak disamakan? Dzulqa'dah itu diharamkan perang, diharamkan jihad, diharamkan melakukan perdebatan karena persiapan untuk ibadah. Terus kenapa Zulhijjah itu haram? Haram kalau sampai tidak melakukan syariat. Dan di bulan haram ada 7 syariat. Kalau 7 syariat, bulan Zulhijjah syariat 7. Yang pertama diletakkan di surat 3 ayat 67. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi ada syariat yang wajib haji. Kalau tidak mampu, ada syariat berikutnya di surat 22 ayat 34. Walikulli ummati ja'alna man syakabin furusmallahi ala marasaqhu min bahimatul an'am. Maka disuruh menyayangkan menyembelih hewan kurban. Kalau tidak mampu, disuruh sedekah. Tidak mampu sedekah, disuruh puasa. Tidak mampu puasa, disuruh takbir. Surat 2 185. Wa tukabbiruha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Jadi ada urutan syariatnya. Makanya haram kalau sampai ditinggalkan. Kalau nggak bisa, itu memperbanyak doa. Memperbanyak doa nggak bisa, disuruh berbuat baik. Berbuat baik nggak bisa, buyaro. Terus marah. Nah itu. Jadi kenapa diharamkan itu di situ? Nah kemudian apa di Muharram ini? Apa yang diharamkan? Diharamkan kalau sampai mau melakukan kemusyrikan yang disirikan. Jelas saja. Wa qatiluna musyrikina kafatan. Kamu yang ketemu kafah. Jelas kata dia. Nah itu jadi diharamkan kalau sampai berbuat syirik musyrik. Diharamkan dengan syariat. Diharamkan berperang. Itu terjawab. Nah kalau bulan suci tidak ada yang diharamkan, tapi justru bulan suci Ramadan itu bulan kemuliaan, bulan di mana tapi pahalanya sama, diberi 10 sampai 100. Terjawab? Oh ini jenis Ustaz. Ya. Jadi yang dijelaskan Ustaz tadi, yang terakhir titik tolaknya pada sisi yang diharamkan. Ya. Padahal yang awal tadi banyak pahala yang dilipat gandakan. Iya. Nah, berarti ada kesamaan antara 4 Untuk bulan, pahalanya, ya, 4 ya. bulan haram tadi dan bulan Ramadan, kesamaan dalam lipat gandanya ada Betul. kesamaan. Begitu ya? Karena Rasul mengatakan kulu itu semuanya. Lupakan di zaman Rajab dan Ramadan itu kulu semuanya. Kulu amal itu ada. Jadi semua amal sudah ada di 5 bulan itu yang 4 Ramadan itu dilipat. Itu sama. Jadi ada haramnya tadi ya Ustaz. Ya, bedanya di haram. Kalau Ramadan itu gak kosong, bukan haram, gak apa-apa, cuma kalau gede di ya. Tapi kalau yang di sana haram, kalau yang itu memang benar haram. Saya yang belakang haram. Tapi kalau ini bebas, gak kosong yang bebas. Ya. Terjadi, wah ini gitu. Saya itu TK-nya di Indonesia saja. SD-nya 1 yang Gabriel, SMP-nya 1,5, SMA-nya 1,5. Terus saya daya ingin sekolah pastor. Maka saya sekolah pastor seminar Mekahnya itu di satu Bilfani ya. Setelah itu S1-nya saya di Satya Widya, itu S1-nya.
Kemudian karena mungkin nilai saya bagus ini, terus sering main di karaoke, dikasih sponsor sama gubernur Uskup, sama Monsinyur gubernur Uskupnya wali kota. Uskup Surabaya, Monsinyur memberikan disposisi, dapat saya kesempatan ke Vatikan ambil S2. Begitu saya ke Vatikan, saya ambil teologi. Ketika saya ambil teologi, maka saya butuh referensi karena saya ambil fakultas ketuhanan. Maka referensi yang saya ambil adalah Tripitaka, Weda, Deuteronomi, Taurat, Injil, Quran. Pas Quran itu ditampilinya juga. Banyak, Masya Allah, kamu akan tempat penelitian benar ini. Nah kalau pengen tahu bagaimana apa yang berkesan itu, minta dia undangan mana dia tak jelas. Jadi urgensinya bertahun-tahun. Dua itu saja. Wes, saya kemana aja sama wes. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,